Emangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot? Saya juga bisa bikin dia repot. Saya terganggu setelah anak, istri saya, cucu saya mempertanyakan kepada saya. Dia sudah mengganggu keluarga saya. Dan kalau itu bukan persoalan dan salah jabatan saya, sudah masalah keluarga saya. Kok siap? Saya minta dipanggil kok. Saya nggak siap kalau itu. Jadi jangan challenge saya tentara. Sepanjang saya nggak salah, saya akan hadapi siapapun dia. Ya kamu bisa lihat di TV di mana itu, silakan aja ngomong itu. Pengamat atau siapa itu yang silakan. Emangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot? Saya juga bisa bikin dia repot. Ingat, ada batas gerak maju kesabaran orang. Jadi dari pertanyaan Anda, kenapa saya tidak bereaksi? Saya terus terang, saya masih melihat batas gerak majunya sampai di mana. Tapi kalau sudah keterlaluan, saya pengen tahu dia sampai di mana. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada Presiden. Di mana jadi saya terlibat? Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Jangan negeri ini dirusak karena rumor. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu mengenai itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Luhut sedih gegara jasa Jokowi seakan dilupakan. Gini aja dah, kita breakdown aja. Apa itu yang dimaksud dengan jasa Jokowi? Kalau gue mau lihat, di sini ada program yang dinilai sukses di setiap tahun pemerintahan Jokowi. Ini gue sebutin aja ya. Ada peluncuran berbagai kartu perlindungan sosial, KIS-KIP KKS. Terus itu 2014. 2015 ada pembangunan infrastruktur skala besar, ada proyek jalan tol, bandara, pelabuhan, serta pembangkit listrik. 2016 program dana desa, 2017 tol laut dan reforma agraria, 2018 satu peta atau one map politik, terus 2019 proyek pembangunan infrastruktur besar, 2020 penanganan COVID-19, program pemulihan ekonomi nasional, 2021 vaksinasi COVID, 2022 MotoGP perdana di sirkuit Mandalika, 2023 implementasi kendaraan listrik dan peningkatan investasi, 2024 upacara kemerdekaan perdana di ibu kota Nusantara. Sekarang kita breakdown daftar berita kebohongan yang dibuat Jokowi dan kerusakan-kerusakan. Yang pertama, 11.000 triliun yang ada di kantong saya. Terus ada juga 50 juta masker COVID yang nggak ada sampai sekarang. Pengangguran digaji. Ini lagi, mobil SMK laku 6.000 unit. Stop hutang luar negeri, faktanya hutangnya makin banyak, bahkan mewariskan kurang lebih 8.000 triliun buat Prabowo. Stop impor pangan, faktanya tetap impor. Persulit investasi asing, sekarang minta-minta sama yang namanya investasi asing. Buktinya apa? IKN aja nggak ada yang mau investasi di sana. Bahkan katanya mau dipersulit, faktanya ngemis-ngemis kita. Buyback Indosat tuh hoax teman-teman. Ada 10 juta lapangan kerja. Ini janjinya Jokowi 10 juta lapangan kerja, anaknya malah janji 19 juta lapangan pekerjaan. Lebih tolol lagi anaknya. Tidak bagi-bagi jabatan, faktanya ya Allah, keluarganya, saudaranya, kalau bisa tukang sapu, supir, semuanya masuk gara-gara dia tuh. Kabinet ramping, alah sekarang diterusin sama Prabowo, makin gemoy, makin gemuk. Ini warisannya juga masih banyak, warisan Jokowi di kabinetnya Prabowo. Penguatan KPK, faktanya KPK dilemahkan untuk melindungi keluarganya, terkhusus Bobi Nasution yang terlibat tambang dengan Erlangga sampai sekarang nggak diusut. Besarkan Pertamina dalam 5 tahun, bukan besar malah korupsi 900 triliun, bahkan hampir 1.000 triliun. Cetak 3 juta lahan pertanian, apa faktanya pada petani nggak ada yang makmur dan sejahtera. Buka bank tani, nggak ngerti ini ada di mana banknya sekarang. Swasembada pangan, faktanya nggak ada swasembada pangan teman-teman, semuanya impor, bahkan Bulog lagi banyak aja masih impor beras. Pertumbuhan ekonomi 8%, jangankan 8%, nyentuh 5% aja itu berat banget. Ekonomi meroket, bukan meroket tapi terjun bebas. Dolar 10.000, boro-boro dolar itu terakhir dia ngejabat 16.000. Ini udah setara dengan 98. Tidak menaikkan BBM, tai. Premium hilang, ganti pertalite dari 7.000, dari 6.500 jadi 10.000. Tidak menaikkan, tidak impor garam. Apa? Tidak impor gula, kita tidak impor garam kita melimpah. Kita hidup di lingkungan laut tapi kita masih impor gula. Tuh kasusnya Tom Lembong yang diseret gara-gara apa? Impor gula. Dari sekian banyak menteri yang impor gula, dia doang yang ditangkap. Emang ketahuan banget keselnya sama Tom Lembong kayaknya. Listrik murah, tai anjing. Zaman Prabowo aja nih dapat listrik diskon 50%, zaman Jokowi apa?
Minyak mentah turun, BBM ikut turun, tai kucing. Ini alasan aja, anak saya tidak tertarik politik. Nggak ada yang tertarik pak. Satu yang jadi ketua partai, terus belum lagi menantu bapak jadi wali kota, terus jadi gubernur, terus anak bapak yang katanya nggak tertarik sama politik, yang hidupnya katanya sibuk banget, nggak ada urusan sama urusan politik, sekarang jadi wakil presiden jalur MK. Itu juga kalau MK-nya nggak ada pamannya nggak bakalan lolos dia. Banyak lagi cok, kalau satu berita bohong penjara. Jadi gini ya, kalau Luhut sedih karena jasa Jokowi itu seolah dilupakan, bikin jalan tol infrastruktur tuh nggak semuanya duit negara, bahkan lebih banyak duit swasta. Jadi nggak ada yang bisa dibanggain dari itu. IKN investornya itu udah ngamuk-ngamuk tuh yang dari swasta tuh. Malah yang ada cuma ngabisin anggaran. Sekarang aja udah setengah jalan, perawatannya tuh udah mahal banget. Sekarang apa yang mau dibanggain dari hasil kerja 10 tahun Jokowi? Mana jasa yang mana? Bukan soal dilupakan, emang kebanyakan bohongnya, kebanyakan janjinya yang gak ditepatin, kebanyakan dustanya dia sebagai orang politik, kebanyakan pencitraan, kebanyakan bawa kamera, kebanyakan narsis di depan kamera. Itu dia. Jadi nggak ada jasa dia yang wah-wah banget tuh, nggak ada. Bikin bansos itu, ya itu duit rakyat balik ke rakyat. Itu pun dia ngegelontorin bansos di momen-momen tertentu, apalagi pas mau pemilu 2024 kemarin. Luar biasa, demi anaknya jadi wakil presiden. Jadi mohon maaf ini mah, boleh dicek dah, cek aja jasa Jokowi apa. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi cuplikan video di mana seorang Luhut murka dengan seorang remaja atau seorang siswa yang bantah dan hujat yang tidak terima Jokowi dihujat. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana mengenai tanggapan masyarakat atau juga netizen kita di bawah ini. Nah, teman-teman, di sini dikatakan Luhut ini orang paling sombong dan serakah, ya. Bisik. Nah, di mana kita melihat sudah dipaparkan semua oleh abang ini, betul apa yang mau dibanggakan, semua dapat ngutang, rakyat yang membayar melalui pajak. Nah, kita rakyat Indonesia sangat tidak percaya kepada kejaksaan, apalagi polisi ini. Nah, dimana pasangi telingamu Luhut, jangan karena kau sudah kenyang dibuat Jokowi. Faktanya sekarang terjadi kegaduhan dibuat junjungmu Jokowi. Nah, teman-teman, dimana Luhut giliran hutang ditagih kalang kabut, dimana waktu lagi untung diam-diam saja, karena opung Luhut ini biasanya ngomel mulu, gak eling-eling, dan tuwir juga masih belain aja si tukang bohong, tukang hutang yang tidak adil. Nah, teman-teman, Jokowi dan Luhut ini harusnya bertanggung jawab atas hancurnya bangsa atau negara Indonesia ini, di mana hutang di mana-mana, rakyat yang menanggung semua masalah tersebut. Nah, rakyat Indonesia harus berani menghukum mereka, dan untuk kita minta kepada pengadilan untuk mengadili seadil-adilnya. Nah, model pejabat yang bersikap preman, sok berkuasa, hanyalah bencana buat bangsa. Teman-teman, demi kepentingan pribadinya tak segan korbankan rakyat. Kalau kita lihat sangatlah begitu licik. Nah, teman-teman, di mana Jokowi ini jelas-jelas bebas jeratan hukum karena terindasnya sikat Jawa, di mana maunya si Luhut ini mau berkuasa terus, nggak mikir orang jujur yang mau bela rakyat. Luhut hidupnya hanya untuk diri sendiri. Nah, emang opung ini ya teman-temannya selamanya nggak bakalan menjabat. Jangan arogan ini. Ini negara bukan punya lo, bukan punya bapak lo. Nah, teman-teman, mana kita harus bersatu bersama untuk para pejabat korup ini sombong, pro oligarki, rakus biadab, dan haus akan kekuasaan. Nah, dimana kita melihat sejarah 2029 seperti Luhut dan Jokowi ini lamar jadi pemimpin, tolak mentah-mentah, orang bodoh. Nah, dimana kita melihat nantinya di 2029 ini khusus orang cerdas seperti Pak Prabowo, Pak Purbaya, dan lain-lain, dan Anies Baswedan dan Bapak Ahi, dan Indonesia pasti makmur, rakyat Indonesia sejahtera. Nah, teman-teman, di mana
jangan sombong, jangan merasa hebat, di mana banyak orang yang merasa benar-benar hebat tapi mereka tenang, yang bikin rusak bangsa siapa. Nah, di situ kita butuh tanda tanya atau sebuah tanda tanya kepada orang tersebut. Nah, waduh, Luhut ketar-ketir, mudah-mudahan Tuhan membuka jalan kebenaran agar negara ini terbebas dari orang-orang yang jahat seperti mereka ini. Nah, gimana teman-teman, Anda bersalah atau tidak di pengadilan? Yang menentukan di sidang adalah belum tentu tak bersalah. Ya, ini ucapan Luhut sudah termasuk mengancam Presiden RI saat ini. Nah, ini Luhut mulai gerak dengan pemikiran dan mulutnya sendiri. Jujur kami amin ini ucapkan kepada Luhut, semoga cepat akan diadili atau diberikan hukuman yang setimpal ya. Nah, teman-teman, opung Luhut ini nggak usah bawa-bawa keluarga. Emangnya kalau rakyat marah, kamu mau nggak bisa meladeni sama mereka? Nah, di mana teman-temannya, makanya WKT waktu masih panjang jabatan pegang pemerintah, siapapun jangan harus transparan, tetapi pemasukan pemerintah DRI ekspor. Nah, kita bisa melihat bagaimana dengan Luhut banyak bukti yang ente. Nah, makanya jangan sok-sokan kalau cocok bela Jokowi, banyak diksi proyek siapa semua ada batasnya. Umur Anda juga punya batas, kamu sudah tua, sadar diri sendiri. Nah, teman-teman, di salah satu sudahlah opung istirahat, jaga kesehatan daripada darah tinggi. Jadilah pandito papak bangsa yang membuat adem bangsa ini. Kaulah adanya kurang diterima sebagai rakyat atau belum dipahami, jangan mengeluarkan kata-kata ancaman, tapi balasannya dengan penjelasan yang penuh data dan logika. Nah, teman-teman, dimana kita melihat emang banyak orang benci rakyat Indonesia sekarang, jadi jangan congkak ya. Opung lebih mundur dari pada ditangkap dan jadi bulan-bulanan masyarakat. Nah, dimana kita melihat marah Luhut kalau udah nggak bisa jadi menteri, mundur saja. Baru kali ini menteri kerjanya marah-marah terus, hingga dari zaman Bung Karno sampai PSBY nggak ada menteri model kayak gini ya. Dimana kita melihat teman-temannya, kita jogetin saja daripada ikut pusing. Nah, semuanya mau lepas tanggung jawab, terus anak cucu kita yang suruh tanggung jawab. Teman-teman, dimana di salah satu acara Rossi ngomong mau pensiun, nyatanya kursi pejabat ini sangat nyaman dan empuk baginya. Nah, teman-teman, ingatlah, umur nggak usah marah-marah, biarlah kasus dibawa ke pengadilan, siapa yang terlibat harus bertanggung jawab. Nah, selanjutnya proyek besar yang lainnya juga perlu di audit. Nah, teman-teman, mana kita mau lihat tadi banyak sekali tanggapan masyarakat di bawah ini yang begitu kita apresiasi, atau kita ambil salah satu contoh juga, di mana ya salah satu Luhut ini adalah sebagian dari perusak negara, teman-temannya. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Jangan lupa tetap tonton dan subscribe, komen di bawah kolom komentar ini. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.